Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalamu ala ba'du. Yang sangat saya cintai para pemirsa channel YouTube Kawedanan Porong, Kawedanan Sidoarjo, dan peserta yang offline. Oke, hari ini kita kedatangan salah satu tokoh muda. Kita panggil akrab sebagai Gus Solah, bukan Gus Solah yang almarhum di Teguh itu. Ini lebih Gus Solah lagi daripada Gus Solah yang di Teguh, karena beliau sudah sepuh dan sudah meninggal. Ini muncul bibit baru namanya Gus Solah. Gus Solah ini beliau lulusan dari Libya, UIN. Dari UIN, kemudian S2-nya di luar negeri loh. Nah, ini salah satu kader muda NU yang potensinya bagus, banyak wacana, banyak kitab-kitab yang dimakannya. Kemudian hari ini di kesempatan ini mari kita tanya banyak hal, baik itu tentang aswaja, tentang keagamaan maupun lain sebagainya. Oke, hari ini mumpung di momentum Maulid Nabi, besok Maulid Nabi, kalau nggak salah, kalau jadi besok kita masih hidup, Maulid Nabi besok, kalau nggak tahu lagi. Nah, pertanyaan yang lagi viral ini kan banyak orang-orang yang bilang ini ya nggak tahu orang-orang seperti apa katanya ini. Itu Maulid Nabi itu katanya nggak ada hadisnya, nggak ada Qurannya. Terus dianggap ini mengada-ngada katanya sebagian orang. Atau boleh dikatakan kalau bahasa kasarnya bid'ah. Itu menurut jenengan bid'ah itu seperti apa? Apakah memang seperti itu atau seperti apa? Tentang Maulid Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, terima kasih sebelumnya. Tentang Maulid Nabi dan bid'ah sebenarnya masalah yang telah ratusan tahun yang lalu dikaji para ulama. Memang secara teks hadis, ya, secara teks artinya tulisan hadis itu belum ditemukan atau diceritakan Nabi secara terang-terangan merayakan Maulid itu belum pernah. Dan itu mereka pakai, orang-orang yang anti itu mereka pakai untuk istilahnya mengkritik atau istilahnya menyalahkan kita yang bermaulid. Karena mereka kan tekstual istilahnya. Orang sing nek gak nemu ceritane, gak gelem melu. Itu yang pertama. Itu kapan? Para sahabat gak pernah, Maulid Nabi gak pernah. Baca juga gak pernah, kan itu Karena belum ada juga kan itu juga. Iya. Nah sedangkan para ulama kita, ulama ahlu sunnah itu menganggap hadis yang menerangkan bahwa Nabi itu puasa Senin Kemis itu bentuk perayaan Maulid Nabi secara tidak langsung. Beliau merasa gembira, kemudian bersyukur, akhirnya berpuasa Senin sama Kamis. Itu adalah bentuk nyata. Hadisnya sepakat bahwa itu adalah bentuk kegembiraan, bentuk perayaan dengan cara berpuasa. Mbah Hashim kemudian menulis sebuah kitab yang membatasi bentuk-bentuk perayaan Maulid yang sah dan dibolehkan. Artinya apa? Ada bentuk Maulid Nabi yang memang dilarang. Karena apa? Prosesinya, acaranya itu melanggar protokol kesehatan. Jadi ada beberapa perayaan Maulid yang memang tidak Islami. Balihonya itu Maulid isinya itu kacau, ada. Nah, karena itu Mbak Hasim nulis khusus bagaimana ada batas tertentu Maulid Nabi yang sah itu kayak apa. Ya, kan sekarang kan mulai ramai kan Maulid Nabi kemudian mengundang hiburan, itu kan yang nggak sah. Oh, gitu ya. Ya itu kan parah itu. Artinya apa? Bentuk Maulid Nabi itu ekspresinya, caranya itu banyak. Nabi sendiri dengan berpuasa. Ini kita dengan bersejarah dan lain-lain. Seperti di mana G, itu kan isinya sejarah ya. Sejarah.
Nah, tapi yang menjadi lucu begini, saya pernah mendengar hadis bahwasanya ulama ini dasarnya mengadakan perayaan bacaan atas kelahirannya Nabi ini berdasarkan hadisnya Abu Lahab. Abu Lahab orang yang memusuhi Nabi, yang bahkan ingin membunuh Nabi keponakannya sendiri. Tapi pernah seneng ketika Nabi lahir. Sampai katanya urunan berapa itu? 100 onta katanya. Memerdekakan budak. Apakah itu menjadi dasar, salah satu dasar? Kalau itu Sayyid Muhammad cerita langsung banyak begitu. Jadi barokahnya Abu Lahab itu gembira ketika Nabi lahir. Barokahnya itu ya, barokahnya beliau gembira itu. Padahal dia nggak tahu nanti bayi ini akan melawan Abu Lahab, nggak tahu dia. Karena dia ngerti ponaknya lahir, dia senang, kemudian dia bacaan dan lain-lain. Ketika Abu Lahab meninggal, dia dapat syafaat khusus. Di kuburannya itu ada eksklusif ya, ada apa istilahnya dapat tapi keringanan hukuman, diskon hukuman. Barokahnya ini orang kafir ya, orang kafir senang dengan Nabi ketika lahir, ada dapat apa syafaat, apalagi apa istilahnya keringanan hukuman lah ya. Itu apalagi ya kita yang muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, sebuah masukan lagi pada kita yang sering dibahas itu. Menurut saya kita ini sering membaca juga atau pada cuma kita nggak pernah mengkaji isinya atau mengkaji ceritanya. Cuma ya bagus kita bersolawat, berdiri, cuma pernah nggak kita mengkaji maknanya dan fungsi untuk kehidupan kita itu jarang mas. Karena kadang tiba itu kalau kita baca itu kan sastra ya. Artinya al-fataya jirotal alam ini gimana gitu, satu ketersulitan tersendiri ya. Jadi kalau saja Abu Lahab yang memusuhi Nabi itu dapat diskon karena ikut bacaan kanjeng Nabi, kelahiran Nabi, apalagi kita umatnya yang muslim yang selalu bersolawat kepada Nabi. Intinya seperti itu ya. Nah sekarang yang menjadi lucu ini sepertinya seakan-akan yang maulidan tok itu kayak NU, sampai ada lagunya Habib Syekh itu Maulidan sejarah NU, seperti itu. Korelasi antara mulutan ini gimana sejarahnya? Mulutan ini kayak NU gitu. Yang gak patik mulutan, gak patik NU atau gimana gitu. Ini seperti apa Gus korelasi itu? Nah ini ya repot lagi. Artinya begini. Kadang saya punya kritik lagi buat kita ya, berbahasa sendiri. Jadi kalau terlalu fanatik atau terlalu berlebihan mendewakan itu nggak baik juga. Artinya apa? Kita menutup pintu orang lain yang juga muslim untuk gak maulidan. Kalau kita sering mengecam atau menuduh kelompok lain gak maulidan, kamu gak senang Nabi, itu malah memecah belah umat, dan itu pelanggaran besar. Nabi itu menjadikannya al-muslimu akhul muslim. Orang muslim itu saudara orang muslim. Oh gak ngomong Muhammadiyah, gak ngomong LDI, gak ngomong hadis. Muslim itu siapa kan perlu dikaji. Artinya apa? Islam yang benar itu gimana? Dia itu bukan menghina, bukan memukul, tapi apa? Buka pintu. Nek salah yo, ya wes ajak untuk baik gimana? Jangan jadi mati ya. Nah kadang kita ini salah di sana. Mentang-mentang maulidan ramai terus mengenyek itu juga maulidan. Foto selfie terus, kok nggak maulidan kok? Itu juga pelanggaran bagi saya. Ya biasa aja. Jadi intinya yang maulidan sama nggak maulidan sama-sama masuk surga nggak Gus? Ya sama-sama masuk surga. Sama-sama muslimnya. Muslimnya. Cuma ya itu kita nggak berpamer lah. Sering pamer kita ini. Sering rumah segede. Ada yang bukan mengatakan pamer Gus, tapi syiar katanya. Syiar. Nah ini kan syiar sedikit pamer gitu. Kata-kata kan soalnya. Cara pandang kan gini loh. Banyak sekali teman-teman kita yang non NU itu kepengen sebenarnya. Kepengen lo gabung, kepengen tahu, kepengen belajar. Cuma ya itu mereka suka atau belum menemukan teman yang mau diajak diskusi. Akhirnya mereka diem-diem ya kasihan ya, dari jauh kasihan. Itu aja. Itu perlu membuka diri lah. Perlu tidak mengeksklusifkan. Karena jangankan NU, ngomong NU, di kampung saya itu kalau orang mau sholat gak biasa nah masjid itu sungkan gitu masjid. Bahkan ada cerita itu saya nggak sebut namanya, itu setiap tahun itu kirim kambing untuk mulutan di acara mulutan di langgar. Kalau dulu kan langgarnya panggung.
sekarang sudah langgar beton semua. Itu dia nggak berani, sungkan karena nggak pernah ke langgar. Akhirnya yang ke langgar itu pedusnya. Tahun untuk mulutan itu. Ternyata lama kelamaan akhirnya dia jatuh sakit kan. Pas mulutan dia ingin banget ke langgar. Karena malu, akhirnya dia dibawa langgar panggung itu. Dia duduk di situ. Kemudian orang-orang baca maulid ya Nabi dan lain sebagainya, ceritanya ada bau wangi yang nggak pernah ada di toko, nggak pernah bau 1000 malaikat atau apa, wangi enggak. Wangi apa itu? Aneh. Ternyata setelah dicari, ternyata sumber bau itu ada di orang yang dibawa langgar panggung tadi itu, yang nggak pernah ikut maulidan tapi pedus itu, karena dia malu. Nah, kadang faktor yaitu tadi soal barokah ya maulid mungkin ya. Terus kemudian kadang-kadang dari masyarakat kita ini malu untuk mau masjid atau tadi kalau jenengan bilang mau gabung ke NU, kadung ireng hijau gitu kan. Itu bagaimana caranya kita supaya ya bersama-sama lah akhul muslim tadi. Itu bagaimana caranya? Ya pertama ya Al-Fatihah itu membuka diri. Jadi Quran itu luar biasa ya. Pertama kali surat itu Al-Fatihah. Fatihah itu membuka, jangan tertutup, itu membuka diri dengan semuanya, dengan informasi, dengan orang yang kita anggap kurang baik atau kita anggap gak benar. Cobalah kita terima dia sebagai manusia biasa. Itu pertama kali buka itu Fatihah dengan Bismillah kan. Jadi Fatihah dengan Bismillah artinya apa? Kita ini sama-sama makhluk Allah, sama-sama pengen masuk surga semua, pengen selamat. Gak ada orang pengen ke neraka, tidak ada. Sebenarnya gak ada. Mau kepengen ciloko itu tidak ada. Semua orang meskipun bejat itu pengen apa? Selamat. Nah itu Fatihah itu. Dan sama sebenarnya, sama. Foto-foto juga dia pokok kan, lahir gak kau minta, moro-moro lahir gimana inilah. Makanya itu diantara ciri khas Nabi itu apa? Nabi itu Nabi untuk semua manusia. Gak peduli kulit hitam, kulit putih, sing sipit, sing merem, sing dangil, sing apa muslim, yang seru ya, sing non muslim, sing ateis. Nah orang-orang yang masih belum Islam itu tugas kita mengajak mereka, mendakwai mereka. Nah, apalagi yang masih beda bendera kan gitu. Nah sekarang ini soal tadi maulid sama kita ngajak orang baik ya. Katanya begini Gus, kalau mau ngajak orang baik itu ya ajak dulu lah dirimu baik. Itu kan kadang kita repot. Kita mau ngasih ceramah bahasanya orang bersabarlah kamu, padahal ini mangelan gitu, itu gimana Gus? Ini kan berbenturan dengan apa ya, dengan perilaku dan ucapan ini. Tapi kalau nggak dijak ya kapan kita mengajak orang kan seperti itu? Nah itu benturan seperti itu. Keren Ya, keren itu. Kata Gus Bah. Orang yang mengajak kebaikan itu tidak wajib baik dulu. Karena dibalik repot Gus. Nek sempurna dulu, nggak ada orang ngaji tuh. Berarti kayak calo gitu Gus. Jakarta. Ya, orang budal jadi gak budal. Kalau udah terminal. Nah itu repot itu. Itu sebenarnya gitu. Nek kita istilahnya ya membatasi kebaikan, nek kudu sempurna dulu, alim dulu, gak jalan. Berarti tetap kita ngajak ya semampu. Nah kata ngajak ini dalam bahasa Arab itu dakwah wa doa. Kita ini mengajak gak harus pakai mic, mendoakan, gak makanya mendoakan dulu. Oh, gak harus. Ayo disupport lewat jurus Fatihah ke orang-orang muslim. Muhammadiyah semua Fatihah dulu. Itu pertama di sana. Niat mengajak orang semua manusia Fatihah dulu mereka. Nanti akan terbuka sendiri, yang udah ringan. Saya sendiri mengalami seperti itu. Ya, saya ketemu orang misalnya ya, yang dianggap bajingan, bejat dan semuanya. Saya mikir, orang ini kalau dibiarkan, yang mau terima siapa? Semua orang memvonis, bahkan kiai pun memvonis dia. Gitu. Loh iya, tapi masuk pengenan rahmati ciri kan? Iya. Masuk Tuhan itu nggak mampu mengentaskan orang ini, itu nggak logis.
sok Tuhan lemah. Nek lemah apa mau maju? Warahmati wasi'at kulla syai'. Demi Allah, rahmatku itu cukup untuk segala sesuatu. Nah ini kok ada orang kok gak ada yang menerima. Akhirnya saya fatihai dia, fatihai. Kok tiba-tiba dulu kok mendekat dengan saya? Alhamdulillah masuk. Selesai, salah selesai. Maka itu kadang kita belajar dari Gus Dur. Nah, Gusmi itu kan orang yang waduh, bahkan yang kelihatan jelek saat itu Inul kalau nggak salah ya. Itu kan semua kiai. Wah jelek ini. Tapi Gus Dur bela nih. Goyangannya itu. Nah, ternyata Gus Dur ini mengamalkan pesan Al-Quran warahmati wasi'at. Allah punya nama ya wasi'un, yang maha luas. Luas rahmatnya, luas rahmatnya, luas rezekinya, luas ilmunya, semua boleh masuk tanpa terkecuali. Oke, hari ini saya kasih kesempatan teman-teman untuk saya sharing dan bertanya problem apa saja. Yang penting jangan problem kreditan ya. Kalau kreditan nggak di sini ya. Jangan. Problem hutang itu. Tapi Rasulullah itu ditanyain apa aja masih hutang, ditagih debt-collector, dijawab aja sama Rasulullah terus ceritanya. Kalau kita kan nggak berani ya. Waduh, besok ini saya tanya jawab ya. Oke, saya kasih kesempatan buat teman-teman yang tanya. Amin. Kamera di sana. Lah, kok bisa? Ya monggo. Dari siapa? Atas nama siapa? Hanya Gus. Tentang masalah syafaat Kanjeng Nabi. Syafaat Kanjeng Nabi ini apakah hanya untuk Muslim atau non Muslim? Kalau hanya untuk kaum Muslim saja, apakah yang non Muslim itu tidak bisa mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi? Oke Gus, ini menarik. Apa sensitif? Soalnya yang jawab ini harus dekat dengan Kanjeng Nabi. Kita langsung tanya, kira-kira gimana ini? Ya silakan langsung saja dijawab. Apakah orang non Muslim kalau mau dikebawakan lagi yang sholawat atau yang tidak sama-sama dapat syafaat apa tidak? Muslim non Muslim dapat syafaat apa tidak? Monggo Gus dijawab. Gini ya Mas ya. Ini saya pernah lihat langsung itu ada usaha itu juga ditodong seperti itu ketika dia di Taiwan. Di Taiwan saya lihat itu pertanyaan sama dengan jenengan. Apakah syafaat Nabi itu mencakup gitu kan orang non Muslim? Pertanyaan pertama, orang non Muslim itu kayak apa? Itu nggak perlu dikaji. Karena kata Muslim ini pun kalau Anda buka kitab atau buku ini repot, cakupannya repot. Saya banyak sekali. Nasrani, Yahudi, itu Muslim banget. Itu masalah juga. Bahkan dalam tafsirnya Quraisyah itu, Wattini wa Zaitun, Syekh Jamal Al-Qasimi itu mengatakan Wattini wa Zaitun itu nama pohon Bodhi. Artinya Buddha itu Nabi, versi beliau ya. Berarti pengikutnya Muslim zaman dahulu sebelum ada Islam. Karena ada kontes gini kan. Nek sampai mau baca Quran, ada namanya din. Inna dina indallahil Islam. Karena jenenge milah. Milah itu apa? Agama sebelum Islam sing tidak berubah bahasa Arab. Tapi berarti bahasa apa? Enggak tahu kita. Musliman bukan Islam ya. Ini beda, ini panjang kalau diomong. Karena apa? Rasul itu ada 25 yang wajib kan? Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Karena sekarang Nabi Adam itu bahasanya bahasa apa? Angel kan? Islam, jelas Islam beliau. Nabi pertama kok Islam. Cuma apa? Namanya itu apa? Karena Quran itu dibahas. Ada milah, ada din, ada Hanafiyah. Rasulullah ini pemungkas terakhir, penyempurna, perangkum semua Rasul yang awal. Jadi namanya Islam. Itu yang pertama perlu dikaji lagi, panjang gitu. Sekarang begini lagi, misalnya begini Mas, sampean saya ketemu di mana ada orang Kristen, orang Yahudi, orang ateis. Oke, sekarang hari ini misalnya saya ketemu orang 3,
orang Nasrani penyembah Yesus yang secara teks kafir karena menyembah Yesus. Dia karena tunggal, apa? Tritunggal ya Gus ya. Ada Bapa, ada Roh Kudus, ada Yesus. Itu sudah kafir itu secara konsep Islam loh ya. Yahudi juga gitu. Yahudi Tuhannya itu nggak jelas. Tuhannya tuh pokoknya kayak apa sih ini? Kayak berhala gitu Yahudi. Tuhan itu punya tangannya dan lain-lain. Ateis. Oke. Hari ini hari Senin ketemu 3 orang. Sekarang dia kafir, sepakat ya. Tapi besok kita nggak tahu. Tahun depan kan nggak tahu. Siapa ngerti setelah dia pulang dari sini dia itu nyipi, ketemu Nabi, ketemu wali, terus masuk Islam besok kita nggak tahu. Kita vonis dia kafir sekarang Gus. Hari ini. Besok kan kita nggak tahu kan. Allah mana? Ya, maka karena itu apa? Kurangi vonis kafir itu kurang. Karena apa? Kemungkinan orang-orang kafir itu jadi muslim sangat besar. Kenapa? Karena adanya fitrah. Kullu mauludin yuladu alal. Setiap bayi dia punya bibit fitrah tauhid. Kecuali Yahudi kan. Bapaknya Yahudi, kemudian dia diajak ke sinagog, jadinya Yahudi. Kemudian bapaknya Nasrani, dia lahir di keluarga Kristen, akhirnya ikut bapaknya gitu. Tapi dia masih ada bibit tauhid di hatinya. Artinya apa? Kemungkinan itu masih ada untuk kembali, masih ada. Mencari itu masih ada. Oke, terakhir. Syafaat itu secara bahasa artinya syafaat itu syuf'ah itu artinya ngejoki. Ngerti ngejoki Gus? Iya. Kopi sampai tak joki kopi itu kurang. Iya. Jadi nanti orang-orang yang amalnya kurang dijoki kalau kan Nabi. Nabi yang banyak amalnya harus di terakhir Gus. Jadi begini. Nanti itu kalau orang meninggal dia masih punya hutang atau masalah di dunia belum selesai, ditunggu. Artinya dia nggak ada hati, ngejoki kuat nggak? Jadi orangnya punya anak, ya kan? Anaknya kan juga dia kan bagian dari amal kan, aset orang tuanya kan. Mampu nggak anaknya ini nutupi, ngejoki, nyafaati orang tuanya? Ini anaknya nggak kuat, putunya malah utang. Wah, putunya nggak kuat, dia sampai sekian. Nek semua ulama tidak bisa, orang Muslim dia pernah nggak ketemu kiai ulama punya taat? Ijib bangkrut terakhir di Nabi. Oh, lah semua kayak kopi kan yang terakhir itu. Jadi BI-nya langsung turun terakhir. Artinya apa? Allah itu pengen semua orang masuk surga. Makanya digawe ngono iku. Pakane mati mari anake kon nyelesaikno. Gak mari putrune sampai sekian ratus keturunan. Ini kena jadinya Cak Man Gus. Ya Pak Zaman. Kok 3 rumah tuh harus kayak gampang. Oh, ini tak gak. Makanya itu. Itu kalau gawe Gus Bah, gawe corone kiai-kiai gede, alim ulama. Jare Cak Man, sing biasae ngarit iki Gus. Konfeten. Ya oh kowe iki enak iki. Oh, lek tak gak. Maaf, ini bahasa awal. Ya. Makanya itu kita sering kan menggunakan orang Muslim kan, tahlil semua orang. Karena itu syafaat apa ngejoki wong sing wis mari pensiun dulu. Di kuburan itu dia butuh itu. Dia butuh rekening transfer, nggak butuh ditransfer Fatihah. Saya pernah mendengar juga di cerita-cerita yang saya tidak tahu itu dari hasil dari apa, bahwa Nabi itu nanti ketika semua orang sudah masuk surga melewati Shiratal Mustaqim sampai pintu neraka katanya sudah ditutup, sudah digembok. Kemudian Nabi turun memakai mimbar, ada kayak lift gitu, lift secara eksklusif turun ke neraka itu. Terus kemudian bila sama Malik, ada nggak umat saya? Sampai kemudian Pak Malik bilang kayak gini, Malaikat Malik, maaf, saya masih ingat teman saya yang itu loh, jeragan Pak Malik. Malaikat Malik saya bilang gini, sampai kapan Muhammad kamu ngurusi umatmu itu? Kok wis buyaran neraka kok sejeng ngurusi ya itu. Nah, wong jero sama ya. Akhirnya sampai dalam cerita itu ada umatnya yang entah ini umatnya saya juga kurang tahu ya, umatnya apa orang lain sampai gosong kayak tempe diwalik itu. Gak diwalik gosong kayak anges loh. Ditolong kemudian disiram banyu air apa gitu, air dari surga atau apa. Nah, apakah yang ini tadi ini muslim atau non muslim atau yang seperti apa? Nah, itu karena ya lahir kurang mikir. Lahir kurang mikir. Artinya apa? Kita ini istilahnya begini kan, kita ini harapan kita ini kita hubungan dengan Nabi. Nabi kepengen semua orang masuk surga.
termasuk yang tidak beriman kepada Iya. Allah dan Rasulullah Iya. ingin masuk surga. Surga semua. Berarti rahmatan lil alamin itu benar. Nah itu Bukan konteks. rahmatan lil muslimin atau lil siapa. Iya. Berarti lil alam. Nah makanya Gus, alam itu kan semuanya. Benda mati kan juga alam. Pohon, binatang. Makanya Nabi itu pernah ada cerita kan, ketika beliau khutbah mimbarnya dipegang. Nabi pulang kan nangis itu. Iya. Artinya apa? Nabi ini rahmat untuk hewan, untuk tumbuhan. Buktinya itu Nabi banyak sekali cerita itu kan. Ono beliau di pasar ada onta datang nangis suara Nabi matur. Onta sowan. Iya matur. Bisa kok. Tapi gak mau gula kopi itu. Padul, sambatan Bos. Jadi onta itu sering dipakai majikannya tapi nggak pernah diistirahatkan, Diperas. diperas. Itu harusnya Nabi. Itu artinya apa? Alam itu cuma nggak semua manusia mas. Jin, tanah, semua rahmat dapat. Ya intinya insya Allah semuanya dapat lah. Yo elek-elek ini. Ya. Oke, saya buka pertanyaan lagi. Satu lagi dari Putri, silahkan. Mas Indra. Ya punten, apa pertanyaannya Kak? Oh ya boleh. Jadi begini, bahas tentang ilmu sama adab. Kan hadis mengatakan bahwa al-adabu mawal ilmu, bahwa kita harus mendahulukan yang namanya adab, terus ilmu. Nah kalau seumpama kita mendahulukan adab, kita tidak mungkin tahu adab yang benar dan baik itu seperti apa kalau nggak mendahulukan ilmu. Yang seperti itu. Iya. Jadi sebenarnya yang ditanyakan itu kan dahulu mana adab sama ilmu. Itu kayaknya apa nggak sama dengan dahulu mana ayam sama telur? Tidak sama ya. Silakan dijawab Gus. Sampai ada pertanyaan, respon dulu kan, respon dulu. Kira-kira gimana Pak? Jangan deh. Iya. Repot juga. Adab itu kan dari ilmu juga. Ya. Makanya saya tadi dari pertanyaan itu bingung juga. Ini kayaknya pertanyaan ayam mana dulu mana ayam sama telur. Ya. Silakan dijawab Gus. Ya sebelum ngomong itu kita harus tahu dulu, definisi dulu ilmu itu apa, adab itu apa. Biar sepakat dulu. Apakah adab itu sopan santun, tawadu, ada pasor? Apakah adab itu tawadu itu orang Indo itu karena adab apa karena minder? Atau karena ngantuk. Karena ngantuk, Takut. karena takut, nggak tahu. Ilmu itu apa? Apakah ilmu itu informasi? Apakah pengetahuan? Apakah teori? Apakah penemuan? Apakah rumusan? Apakah prasangka? Semua itu ilmu Gus. Nah itu perlu dibatasi. Adab sama ilmu itu jangan dibanding-banding, dibanding-banding. Jangan dibeda-bedakan. Ilmu itu ya adab itu ya ilmu. Ibarat rumah ya, ibarat rumah. Ilmu itu genteng lah, genteng. Genteng itu kan butuh cagak. Iya. Nek kalau cagak kan ambruk. Nah cagak itu ada. Adab itu cagak, gentengnya ini ilmu. Adab kok karena gentengnya ya. Kok jangan Bos. Pagri ilmu, cete ilmu. Tapi jerone kerangkane tanah ini ada. Wong berilmu tapi gak beradab. Ya kayak Azazil itu, sing ganti nama di iblis itu. Dia kan punya ilmu besar dia, penguasa. Tapi gak punya adab ketika ketemu Nabi Adam yang dianggap lebih rendah. Kholak tani minar, kholak tahu binti. Dibanding-banding bandingkan antara tanah dengan api. Api ini keren bro, gitu. Wah tinggi, tanah tidak dulu. Kok kawan hormat gerak, ya kan mau tau masuk akal kan, itu ilmu itu. Analisa itu bener, tapi kan yo sing ngomong lagi pangeran, gak boleh ikut deh. Ya, wong dia ada nggak tinggi ilmu yo, tidak terus. Kamu ini, kemudian juga, tidak kan? Juga sumur. Juga sumur. Makanya itu kenapa kok ada isu? Apa Islam itu mundur gara-gara Al-Ghazali? Karena dia itu mengajarkan tasawuf adab itu.
Isu ini bukan ini isu, bukan ilmu. Isu. Yang mengarang ihya ulum. Iya, dianggap sehingga orang Islam mundur gara-gara orang itu belajar ada. Lihat tuh orang Barat, nggak ada sopan, mereka maju. Orang Timur jadi buruk. Ini isu ya, ini jangan kayak paham, ini isu. Cuma ngomong sing nganggur, mikir nganggur terus ngomong-ngomong. Ayo sampean piye juga. Makanya jangan dibanding-banding no, jangan dipitik-pitik no. Ada ilmu bareng-bareng. Ada ilmu bagian tangan kanan, ilmu bagian kanan, kiri bareng-bareng. Makanya sebenarnya begini, ketika kita ngaji itu harus ada fun, oke? Ada fun tauhid, kan bareng-bareng. Semua kan penting, kan bareng satu-satuan gitu. Kadang satu kesatuan kan mencampuri tadi bingung kan. Nah, ngoplos gitu. Iki jarine fikih ini, jarine tasawuf ini, iki sing bener sing endi gitu. Iya. Kadang-kadang juga kalau konslet seperti itu. Iya. Apa boleh disamakan antara adab dan ilmu itu ibarat kayak di dalam tingkatan orang berkeyakinan syariat, ya. di thariqah, Ya. kemudian ma'rifat seperti itu, apa bisa? Memang bisa kan begitu. Jadi kalau adat itu dalam Islam itu levelnya level ihsan. Ihsan itu dekat dengan iman. Jadi Islam, iman dengan ihsan. Itu ada orang syahadat secara ilmu fikih masuk Islam. Meskipun ijek zina, ijek ngombe, matoan, gak sholat, gak pokoknya puasa. KTP-nya itu Islam. Itu Islam. Meskipun sekali pas kawin. Pas kawin itu. Baru Secara nang ilmu ya, ini secara ilmu ya, ilmiah ya, itu fikih itu sepakat ulama itu. Nek wong syahadat itu masuk Islam. Masuk Islam artinya sing swarga. Entah kapan tak tahu kan masuk swarga lah ya. Itu Islam secara ilmu. Nek secara adab, yo belum selesai, belum sempurna. Omah itu lagi tanah tok. Iku lho kono omah bundi kan. Lho kalau omah iku omahku tanahku tok iku misalnya gedang iku. Jadi ngapunten kalau saya ibaratkan orang sekolah, Nah. daftar baru gak nikah. Nah, benar. Gitu berarti. Daftar. Daftar. Muridku tapi gak taunya. Kalau gak munggah urusan gurih. Oke. Ya kira-kira seperti itulah kesimpulan sementara. Enggak ya iman enggak. Nek Islam tuh ya iman kok enggak lah. Jidat, rolat, rukat, bakso, moji, sadar, sholat, zakat, puasa, haji. Itu minimal. Pada iman masuk ke sing buhay itu gila yang mengatakan dengan itu. Tentu ada kelas-kelasnya. Ada kelas-kelasnya. Gimana mau naik kelas kalau nggak sekolah? Daftar saja. Daftar nih, tapi nggak lulus gini. Itu ada ya Gus ya? Ada. Islam model gas dan adab itu ibarat ring sepeda motor kalau rimit ya wallahu a'lam bishawab. Ini kita tutup beneran apa? Tanya ini. Terakhir. Ya kan. Gak ada ini. Monggo. Ada begitu. Oke, kalau nggak ada Gus, satu pertanyaan terakhir bahwasannya saya pernah mendengar dari beberapa kiai bahwa ada istilah thariqah. Bahkan di NU itu ada jadwal yang mewadahi Jamiah Ahlul Thariqah yang dilabeli An-Nahdiyah. Ya. Apakah thariqah ini jalan menuju surga atau thariqah ini hanya metode orang untuk beramal baik atau seperti apa? Karena ini sudah masuk di ranah ke-NU-an, maka kita ya perlu tahu soal thariqah. Ngomong-ngomong thariqah ini saya ingat film malah Thor itu. Sembrono Palu itu. Sing penguasa apa jenenge? Anak langit Asgar. Itu Thor itu. Thariqah. Jadi begini ya. Kalau di kampung namanya Toro, Suntoro. Toro kan ya. Oke. Thariqah itu sebenarnya itu maknanya itu cara. Ini kopi ya. Saya caranya ngombe ini tangan kanan atau tangan kiri. Apa langsung tak pakai kepala? Ini cara. Atau seperti bebek langsung. Aku pakai sedotan. Intinya kan saya pengen mengisap rasa kopi ini kan, Gus. Nyuwun saya punya orang kok
ngombe pakai mulut nggak pakai tangan, jangan dimarahi, mungkin tangannya sakit. Caranya soalnya ngono. Kan ada orang itu kenal Allah lewat maksiat itu ada. Caranya maksiat. Ada cerita itu. Gimana? Jadi intinya itu ada seorang orang begini. Allah itu maha nggak terbatas, maha kuasa, maha luas. Bisa didekati lewat dosa, bisa lewat taat. Kok ngoten gimana ya? Gue tak undang muridku. Muridku ini wis takowan ngombe ini sakrat. Dia nek ngombe banyu, ngombene es batu Gus. Miras. Kan keras sih. Sebagai yang tercek-tercek gitu. Nah, gitu. Dia cerita, datang muridnya itu cerita, saya ini mantan begini. Terus apa yang kamu temukan dari semua maksiatmu itu? Ternyata begini, Allah itu menciptakan kejahatan, maksiat itu agar kita menjauhinya. Cek ngerti nek kalau gak enak nih. Aku ngelakuin dewi. Saya ini melakukan hal-hal haram itu bertahun-tahun, gak enak, bosen loh. Mangan asu, mangan baby, gonta-ganti pasangan, ya kan? Itu kan semua haram kan? Tapi dia itu setelah saya penuh semua, hatam semua, kosong dia. Ternyata gak enak. Gak enak. Nah, berarti hikmahnya apa? Allah gawe sing elek itu ben ngerti nek mana gak enak. Nek gak enak wis tinggal ono, berarti sing enak gitu. Nah itu toreko tapi jangan coba itu ekstrim itu. Jangan dicoba. Jangan coba. Itu cara, tapi muter sih itu. Mau duduk cara sih, cerai dulu. Diludahi orang dulu baru dia menang terus kapan saya berubah lagi. Terus dia berubah, tobat. Tapi muter sih cuma mau jangan coba itu. Artinya saya ngomong apa? Allah itu maha luas, bisa didekati lewat mana saja. Meskipun lewat Allah, hal sih nggak baik. Tapi ujung-ujungnya untuk Gusti Allah baik, nggak enak kok. Sampai kapan kamu nggak baik? Kan nggak enak. Sampai kapan? Nah, itu tugasnya orang-orang baik yang mengajak, ngering terus. Kamu kapan nggak baik? Yang baik kedua begini, Torekah itu tadi ya cara ya. Saya mau ke Surabaya, kan banyak cara. Lewat mana? Lewat Mojokerto bisa, lewat arteri bisa, naik sepeda angin bisa, jalan kaki bisa, naik mobil bisa, gojek. Ini apa? Saya pengen tujuan saya apa? Surabaya. Caranya kan banyak. Torekoh itu. Nah, orang torekoh yang ada Rasul itu kan bagian salah satu cara untuk menuju kepada Allah. Nah, kalau di kitab Ibnu Al-Qiyah itu malah nggak cuma itu, Gus. Ada torekoh yang yang istilahnya berupa mursyid gitu ya, BA. Itu khusus. Ya, khusus. Anda kepingin masuk ke sana, cari guru mursyid torekoh yang mutabaroh yang dianggap sah oleh sekian saat itu, Anda daftar di BA, kemudian dapat ijazah dan sekian tiap hari. Itu khusus. Ada torekoh yang umum. Semua orang mengalami itu, sampean ngumbah kelambi anaknya itu rekoh itu. Cara berbakti pada anak sebagai kewajiban orang tua itu berpahala. Seorang istri masakno bojone. Nah, seorang istri misalnya mau keluar ingat suaminya izin, itu rekoh cara berbakti. Seorang tukang misalnya ya, dia menerima gajinya meskipun saya ketahui tapi dia ingat dari Allah. Itu juga rekoh untuk mendekat. Semua itu rekoh. Mangan bismillah itu rekoh juga. Meskipun nggak ada namanya ya, ngaji ya toreko sampai kesini sebenarnya toreko, semua itu toreko, nggak ada yang nggak toreko. Ujungnya sama, wal awal wal akhir wal akhir. Allah itu yang awal dan yang akhir dari siapa yang bisa. Saya kira itu. Terima kasih ya waktunya Gus Solan dan semua pemirsa channel YouTube Kawedanan Sidoarjo. Ingat bahwa rahmat Allah itu sangat luas, dimanapun, kapanpun, siapapun Anda berada, Allah, rahmatnya Allah sangat luas. Sekian dari kami, jangan lupa simak dan terus saksikan, ikuti, subscribe channel YouTube Kawedanan Sidoarjo. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita?